bagus kau nangis sejadi-jadinya karena kau tak mampu menahan diri air matamu daripada kau ucapkan kata-kata yang dapat membuat keluar daripada berbakti kepada orang tua. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abadan wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqamah hingga yaumil qiyamah. Sahibul bait yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat yang hadir pada majlis mulia ini, yang sama-sama kita mengharap ridha serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, walaupun cuaca ini hujan, saya lihat parit atau sungai di depan tuh lumayan orang mau penuh air. Di sana pun di Pontianak tuh udah mulai tadi siang tuh mungkin kena pasang, tambah agak hujan barangkali, jadi air pun udah melimpar di Sungai Jawi itu. Jadi intinya Allah sedang memberikan banyak air dengan kita nih. Tapi alhamdulillah para ikhwan hadir, tuan dan akhwat hadir pada majelis ta'allum malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap usaha kita untuk menghadiri ta'allum, Allah jadikan satu kebaikan dan balasan yang berlipat ganda. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan menjadi satu wasilah. Ini sering saya sampaikan. Kebaikan apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah jadikan wasilah untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman wasilah ini para hamba Allah sekalian ada syaratnya. Dulu pernah juga disampaikan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wa batahu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah SWT. Nah, Allah perintahkan tuh kepada kita tuh untuk mencari jalan menuju Allah. Kenapa pula kita kepada menuju Allah harus tambah jalan lagi? Maksudnya Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keutamaan kepada kita. Allah berikan dengan berbagai macam cara agar kita jadikan dia fasilitas atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada tawasul atau wasilah yang dilarang, ada juga yang justru disunahkan bahkan diperintahkan. Nah, apa syaratnya? Kalau itu yang diperintahkan, di antara itu adalah amal. Apa syaratnya kira-kira? Ternyata wasilah dengan amal itu adalah wasilah amal yang terbaik. Amal yang mungkin bisa kita bilang begini, amal yang paling besar kesungguhan kita. Amal yang paling besar perjuangan dan pengorbanan kita. Nah, itu bisa kita jadikan wasilah. Tapi kalau amal yang ece-ece, amal yang sembarangan, itu malu kita berwasilah dengan amal itu. Jangan-jangan tak nyampai kepada Allah. Dengan kesungguhan, amal ada yang kita lakukan dengan kesungguhan, dengan perjuangan, kita bisa sampaikan kehadiran Allah, ya Allah, aku berwasilah dengan amal ini. Mudah-mudahan amal yang saya lakukan ini ikhlas karenamu, ya Allah. Maka hamba mohon kepadamu, kabulkanlah hajat hamba terkait dalam hal. Nah, itu wasilah itu begitu tuh.
Hajat itu artinya keinginan ya, atau keperluan kita yang kita berdoa betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kayak kira-kira hajat nih ibu-ibu nih. Banyak ke sikit? Pasti dah banyak. Yang dah betul-betul kita usahakan ya belum lakak-lakak tuh Ustaz nih. Apalagi yang baru nak kita mimpikan, belum ya lakak, belum ya dapat. Jadi yang namanya manusia itu memang tempat keperluan. Selalu dia perlu. Kata Rasul yang namanya manusia itu kalau dikasih harta, dia dikasih satu lembah, satu gunung tuh. Andai kata dia dapat satu gunung emas, dia akan minta kepada Allah satu gunung lagi. Nah gitu manusia itu. Nggak ada istilah kenyang. Sampai kata Rasul, nanti tanah masuk ke dalam mulut dia. Atau sampai dia dipanggil oleh Allah SWT. Baru selesai. Urusan dia nak minta kepada Allah. Itu manusia itu. Sampai pun orang yang beriman. Yang namanya meminta kepada Allah. Nah, cuman ada yang asal nak malu-malu. Ya, asalkan ya anak be Ustaz, asalkan ya asal ade ya be. Nah, kan ya malu-malu ya. Nih kita kan ya be umi aja ya. Ya asalkan be Ustaz ya daripada di rumah. Ya. Nah, namun asal nanti tumbuhnya gimana kalau dikasih Allah padinya cuman sepiak nang buah. Enggak anjak mau gitu ya. Tetaplah kita mau sungguh-sungguh. Nah, ya yang malu-malu ya. Tapi yang betul-betul lah, yang betul bersungguh-sungguh, betul-betul pengen saya tuh padinya tumbuh bagus, dapat banyak, subur, buahnya pun luar biasa dan terbebas dari hama. Kan suka gitu tuh. Nah, banyak hajat kita nih. Apapun pokoknya manusia itu tempat berhajat kepada Allah SWT. Allah kasih cara dengan berwasilah atau bertawasul. Ada yang larang memang tawasul itu, tapi ada yang diperintahkan. Di antara tawasul yang diperintahkan itu, yang disunahkan itu adalah tawasul dengan amal. Ternyata entahlah gak semua amal. Kenapa tidak semua amal? Bisa nggak semua amal? Sebenarnya bisa. Tetapi tadi yang saya katakan harus yang terbaik. Nah, ini kalau yang terbaik enggak ke? Tak semua amal kita ini terbaik. Coba para ikhwan, ibu-ibu sekalian hitung ta'alum dah berapa kali ikut ta'alum, ibu? Newan, ibu-ibu, udah berapa kali ikut ta'alum? Ada ke dah 10 kali? Tatap labil lah Ustaz. Ada ke 50 kali? Mungkin ada 50 kali. Coba dihitung dari 50 kali ya, adakah yang ngerasa ta'alumnya yang paling betul-betul bersungguh-sungguh? Kita mendatangkan ta'alum, menghadiri ta'alum, mempersiapkan diri, mohon kepada Allah, keikhlasan kepada Allah. Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada walaupun sebutnya, iya bisa kita jadikan wasilah kepada Allah SWT. Atau mungkin yang punya orang tua, berbakti kepada orang tua, ini kadang-kadang kan ini Masya Allah ya. Tetapi ini pelajaran kita. Ada tadi di rumah ini kan ada abang saya, ada kakak, ada abang kan. Nah, ada yang ngomong-ngomong lah tentang keluarga. Dia dapat petuah dari orang tuanya. Abang ipar saya, dia bilang dia dapat petuah dari orang tuanya. Kalau beradik tuh dia bilang, menjauh tuh bawangi. Mundakat, nah ini maaf sebutannya. Botai, ini syukurlah karena sebutkan orang lah saya nyebutkannya. Ngapalah cami. Barang ya menjauh, yang kita ngarahkan ya baik-baik. Kita pun rindu, ade pun salu kan ya ge. Mendekat tuh be. Yang dekat tuh kadang-kadang sekali salah omong, seumur hidup ketinggalannya kan. Nah, ini salah satu sifat ya baik manusia itu yang melekat dalam dirinya itu sangat mudah mengingat kesalahan orang lain. Nah, ini tantangan kita. Jadi itulah dia. Nah, kalau kita berdekatan dengan orang tua, padahal kita disebut oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Ini salah satu perkara yang sangat utama. Sehingga Allah sebutkan, anishkurli waliwalidayk. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku. Padahal kalau Allah sebutkan bersyukur kepada Allah itu, ini mesti perkara yang sangat utama. Ya langsung kepada Allah. Setelah itu apa? Ternyata bukan kepada Rasul. Ternyata bukan kepada Amir. Dan juga bukan kepada Khalifah. Kepada siapa? Waliwalidaika. Kepada kedua orang tua. Menurut ulama, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya perkara berbakti kepada kedua orang tua. Nah, cuman kan ya,
kita ini yang namanya mudah berdekatan tadi itu banyak perkara kan, padahal Allah perintahkan. Nah, tuh. Bagaimanapun juga kalau berbakti itu tetap anak lah. Kalau mau bicara yang ngalah menang ya tetap anak yang ngalah. Kalau mau bicara siapa yang harus diutamakan, tetaplah orang tua yang diutamakan. Kalau mau bicara tentang kita nak balas, tak boleh sama sekali tuh. Wala takul lauma uffin tuh, itu dalam perkara apapun. Dalam perkara apapun. Mana Ustaz? Dia kan akan saya, tak boleh. Bagus kau nangis sejadi-jadinya karena kata mampu menahan diri air matamu daripada kau ucapkan kata-kata yang dapat membuat keluar daripada berbakti kepada orang tua. Gitu tuh. Dalam Islam itu memang harga mati itu. Walaupun demikian Allah sebutkan apabila dia memerintahkan kepadamu kata Allah terhadap sesuatu perkara yang tak benar tak baik, tak kau ketahui kebaikannya, maka wala tutihuma. Ah itu baru ada itunya. Tapi pun bukan boleh berkata kasar, bukan boleh kita mencaci maki, apalagi begitu. Cuma Allah katakan wala tutihuma, jangan nak kau taati dia. Wasahibhuma, itu pun Allah tambah lagi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perbaiki akhlakmu, pergauli dia dalam hal keduniaan dengan cara yang paling ma'ruf, paling terbaik. Dalam Islam itu begitu. Dalam Islam bahkan Allah cukup dengan satu katakan saja, satu simbol gitu. Apa itu? Wala takul lahuma uff. Itu simbolnya itu. Dalam hal apa? Dalam hal larangan. Apa itu para ikhwan? Uff dalam kaidah bahasa Arab itu. Itu perkataan yang setara dengan ah. Kita kan ya biasa ngomong dengan kawan ah. Iya nang iwe. Biasa gitu kan? Ah, dengan orang tua beda haram hukumnya. Iya, pun haram. Iya kata-kata ya. Apalagi yang lebih berat daripada itu. Apalagi yang berimplikasi atau berdasarkan pada perbuatan. Apalagi yang berdasarkan pada tindakan yang lebih parah lagi. Tak boleh. Makanya dalam Islam itu Allah itu salah satu doa yang ijabah itu kan doa orang tua. Maaf saja, walaupun orang tuanya non-muslim. Kan Allah bisa saja mengabulkan doa yang non-muslim kan. Karena seharusnya orang yang paham agama itu, dialah yang paling dulu mengamalkan tentang kebaikan itu, kemakrufan. Nah, para ikhwan, seperti itu. Jadi, kembali ke wasilah. Dalam berbuat baik, sebaik-baiknya kita perlakuan kepada orang tua, bisa kita jadikan sebagai tawasul atau wasilah. Karena Rasul dulu pernah menceritakan begitu. Ada 3 orang nih masuk ke dalam gua, nak berteduh. Kalau sekarang ada gitu ya gua itu Rois ya. kalau mungkin di belah-belah Sinun, belah-belah Sintang, Kapal Sulung kan adalah kali gua kan. Kalau kita kan susah nyari batu aja susah. Nah, ada 3 hamba Allah nih masuk ke dalam gua, 3 bersahabat nih. Tak tahulah itu, entah dari mancing ke, entah dari kebun ke, dari hutan ke, pokoknya dia karena suatu perkara akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Tiba-tiba gua itu tertutup oleh satu batu yang besar jatuh dari atas, menutup langsung ke pintu gua. Dah didorong dengan segala macam cara, tak bisa. Namanya gak batu. Nah udah, kalau kita biarkan ini bisa mati kelaparan gitu. Akhirnya di antara mereka itu berbicara, udahlah kita mohon kepada Allah, tapi dengan am. Itu disebut tawasul. Lalu berceritalah mereka ketiga-tiganya ini, masing-masing bercerita dengan amal terbaik mereka. Di antaranya, seseorang di antaranya itu yang bercerita bahwa ya Allah, saya punya dua orang tua yang sudah sepuh. Saya selalu setiap hari itu memberikan makanan terbaik menurut kemampuan dia. Apa itu? Susu kambing. Yang saya perahkan ke dia, saya kenyangkan dulu kedua orang tua saya itu, baru saya minum. Satu ketika, saya itu telat datang balik ke rumah nih. Sehingga saya datang ke rumah, kedua orang tua saya sudah tidur. Tapi saya tetap berbakti kepada kedua orang tua saya ini, dengan memerah susu kambing itu, kemudian saya tunggu sampai kedua orang tua saya itu bangun. Padahal anak dan istri saya itu
sudah merengek-rengek. Anak saya dan nangis-nangis. Karena memang dia mungkin rezekinya itu terbatas. Itulah dia. Mereka biasa itu setelah orang tuanya minum, baru dia minum. Tapi orang tua tak bangun-bangun. Dia tetap bersekukuh untuk memberikan dulu kepada kedua orang tuanya, baru anak dan istrinya. Nah, begitu. Sampai nangis anaknya itu. Sampai istrinya pun merayu-rayu, "Dahlah bang, nanti kan besok ini kan ada tidur orang tua kita nih." Tapi dia tak mau. Tetap seperti itu. Akhirnya udah larut malam, barulah bangun kedua orang tuanya, dikasihkanlah susu itu, barulah dia, sisanya itu dikasihkan kepada anaknya. Ya Allah, sekiranya yang aku lakukan ini betul-betul ikhlas karena mengharap ridho-Mu ya Allah, maka bukakanlah pintu atau lubang dari gua ini. Bergeser batu. Itu tandanya dikabulkan. Nah, cuman amal terbaik para ikhwan. Mengenai pikiran kita, coba nih pikiran kita ya. Anak nangis, makan ye nang. Ya kebetulan tidur bapak ya be. Nah, ini gitu ya kan makan dia beda. Ya enggak apa ya. Cuman artinya kita melewatkan peluang amal terbaik itu. Nggak salah. Nah, itu Masya Allah. Jadi ini salah satu diantaranya berwasilah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Makanya para hamba sekalian, satu ketika Rasul tuh, ini hadis yang terkenal ya, yang salah satu diantara yang sering dibacakan atau disampaikan menjelang bulan Ramadan. Karena ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Rasul sampai mengatakan begini, "Ghani ma'am." Itu maksudnya sungguh celaka. Apa diantaranya? Ada 3 perkara ini. Tapi satu yang saya sebutkan di sini. Apa diantaranya? Kata Rasul, sungguh celaka atau betul-betul celaka orang yang punya orang tua, tetapi dia tidak bisa masuk surga dengan bakti kepada orang tua itu. Sungguh celaka. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah betapa ketika ada orang tua di tengah-tengah kita, itu adalah sarana peluang surga. Selama orang tua kita berada di tengah-tengah kita, selama itu peluang surga. Gampang masuk surga kalau punya orang tua. Caranya apa? Ridho. Ridho ini sebenarnya agak dekat dengan suka. Beda ya. Beda dengan orang sabar, dengan ridho ini beda. Kalau ridho dia udah di atas sabar lagi. Kalau sabar tuh, dia nak minta air kopi. Kopinya minta manis. Tiba-tiba kena kasih kopi pahit. Cuman karena dia nak menghormati orang yang ngasih kopi pahit, diminumnya tetap. Cuman sambil ngiris-ngirisnya. Dia diminumnya enggak? Diminumnya suka enggak? Belum tentu suka, tapi dia marah enggak? Enggak. Kenapa dia enggak marah? Karena dia sabar. Tapi itu belum ridho tuh. Nah gitu tuh. Kalau ridho tuh dari situ lagi ya. Ridho tuh ibaratnya orang tuh udah betul-betul siap menerima apapun, kekurangan, kelebihan, segala macam. Dan dia siap menerimanya, dan dia siap untuk mencintainya. Itu ridho tuh seperti itu. Makanya tingkatan tertinggi itu adalah ridho. Allah Rasul mengajarkan itu kan, raditu billahi robba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita hendaknya ridho kepada Allah sebagai Rob, kemudian ridho terhadap Islam, dan ridho terhadap Rasul. Maksudnya ya, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang disunahkan Rasul, dan bagaimanapun bentuk syariat Islam, harusnya kita sudah meridhoinya. Belajar untuk itu.